Jadi kenapa sekarang orang banyak yang terperdaya dengan tipuan-tipuan, topeng-topeng kejahatan yang dibungkus agama? Karena bodoh dalam ilmu agama dan tidak mau mencari penambahan ilmu agama. Maka ini terjadi fenomena 3 tahun lalu, ya, fenomena tasawuf sesat, ya. Ada yang jualan nama ruh. Lalu ada fenomena Al-Zaitun. Lalu di tahun 2023-2024 ada fenomena pengingkaran nasab habaib. Ini seperti sudah terstruktur nih, ya. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, wa khususan mu'alif kitab Minhajus Sawi al-alim wal-alam al-fadil Lahadi Zaid bin Ibrahim bin Suwaid, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fi dharaini bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari bisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah di majlis yang dimuliakan Allah ini, yang mudah-mudahan langkah serta niat kita menuju masjid ini Allah jadikan wasilah diampuninya dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah limpah ruahkan rezeki kita, Allah jadikan anak keturunan kita anak keturunan yang soleh dan soleha, dan semoga Allah wafatkan kita semua di dalam maut husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada malam hari ini melanjutkan pembacaan kitab Minhajus Sawi. Kita melanjutkan kajian di halaman 109, 108, 109 yang sebetulnya malam ini jadwal Ustadz Subli, ya, tapi karena beliau berhalangan hadir maka saya diminta untuk menggantikan beliau. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala di qoulihi ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama wa la tuqta bi halakatil syuhudika fihi qillatil khawf. Sesungguhnya di antara manusia, di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Tetapi janganlah engkau, kata penulis kitab, memastikan bahwasanya orang yang celaka hanya karena menyaksikannya sedikit sekali rasa takut kepada Allah. Jadi kata pengarang kitab, kita tidak boleh juga langsung mencap orang itu yang walaupun rasa takutnya kepada Allah sedikit bukan seorang ulama. Jadi kalau ada ulama yang rasa takutnya sedikit kepada Allah, jangan pula kita sebut dia bukan ulama. Fa innallaha azza wa jalla lam yu'tihi al-ilma wa yuridu hawannahu wa idrarrahu bil ilmi. Jadi tidak mungkin, kata penulis kitab, Allah azza wa jalla menganugerahkan ilmu
dan memberikannya ilmu kepada orang tersebut untuk dihinakan ya, dengan ilmunya, jadi mustahil. Wa aidan fala ya'rif kaunal alim lam ya'mal bi ilmihi illa alimun akhar. Lagi pula tidak ada yang tahu seorang ulama ya, seseorang itu ulama ya, dan tidak mengamalkan ilmunya kecuali ulama yang lain. Jadi tidak seperti kita ini orang awam ya, tidak bisa pula mengetahui bahwa ada seorang ulama yang tidak mengamalkan ilmunya kecuali ulama yang lain. Di annar qasira lam ya'mal haqiqatal ilmi hatta yahkuma biwujudihi adami. Orang yang bukan ulama ya, tidak mengenal hakikat ilmu, sehingga bagaimana bisa ia mengetahui ada atau tidaknya ilmu itu pada seseorang. Fala yasihu wa la yuqbal minhu inkaru bihalin. Maka pengingkarannya terhadap ulama tersebut tidak dapat diterima. Jadi walaupun zaman sekarang apalagi mendekati pilkada ini ya, biasanya banyak terjadi gesekan-gesekan ya. Dan biasanya juga ada peran serta dari beberapa golongan yang disebut ulama yang terkadang ikut-ikutan di dalam urusan pilkada ini. Nah, bukan itu saja ya, di Indonesia ini 10 tahun belakangan sudah terjadi fenomena yang sangat menyedihkan, yang sangat mengkhawatirkan, karena sekarang banyak sekali orang yang mudah mencaci maki para ulama, menghinakan para ulama, merendahkan para ulama, sementara kapasitas mereka ya, tidak sepadan dengan lubang sandalnya para ulama ya. Dan ini terjadi, sudah terjadi. Ada fenomena pengingkaran terhadap nasab para habaib ya, sehingga pendukung yang mengingkari nasab habaib dan pendukung para habaib ya, saling mencaci satu sama lain ya. Baik mencaci habaibnya, mencaci kiainya, padahal yang mencacinya itu tidak tahu menau dalam hal urusan nasab ya, hanya sekedar taklid buta atau fanatik buta atau berlebihan dalam mencintai. Makanya wajar ada ungkapan kam alimun mutafaddilun qad syabahu min la yusawi la gharzatan ya. Jadi udah banyak sekarang ini orang ya, yang menghina ulama yang padahal kapasitas mereka tidak sesuai dengan, tidak sepadan dengan lubang sendalnya para ulama. Akan tetapi ya, dalam urusan memilih ulama, maka patut juga kita melihat kepada 5 hal. Disebutkan la tajlisu inda kulli alimin ila alimin yad'ukum minal khamsi ilal khamsi. Jadi disebutkan janganlah kalian duduk dengan ulama kecuali kepada ulama yang mengajak dari 5 hal menuju 5 hal. Nah ini patokan kita nih. Jadi kita kalau mau mengikuti seorang ulama, lihat 5 hal ini ada atau tidak pada diri orang itu. Karena sekarang yang keadaannya malah sebaliknya biasanya. Yang pertama minal syak ilal yakin. Ketika ada ulama yang bisa mengajak umat dari keraguan-raguan terhadap agamanya, dari keraguan-raguan terhadap akidahnya, dari keraguan-raguan terhadap agamanya, lalu diajak oleh ulama ini, diajarkan sehingga menjadi yakin akan akidahnya, akan ibadahnya, maka ini masuk dalam kategori pertama ulama yang perlu diikuti. Lalu yang kedua, minal kibri ila tawadu. Ulama yang mampu mengajarkan umat
dari kesombongan menuju tawadu atau kerendahan diri. Jadi sebagian kita ini ya kadang tidak sadar punya sifat sombong dalam diri kita, ya, punya sifat angkuh dalam diri kita, sehingga ketika kita belajar kepada ulama yang mampu membawa kita dari sifat sombong menuju tawadu, dan ulama itu masuk kategori yang pantas untuk kita ikuti. Jadi kita nggak boleh, dikata pengarang kitab ini, menuduh ada seorang orang yang disebut ulama tapi rasa takutnya kepada Allah sedikit, lantas langsung kita vonis dia bukan ulama. Padahal sesungguhnya kita sendiri tidak tahu hakikat ilmu yang ada pada dalam diri orang itu. Nah, jadi standarnya ya, ulama yang diikuti itu tadi punya 5 macam hal. Bisa mengajak dari ragu-ragu menjadi yakin, dari sombong menjadi tawadu, lalu minal adawah ilan nasihah, dari permusuhan menuju kedamaian, minar riya ilal ikhlas, dari sifat riya menuju ikhlas, lalu minar radhabati ilal zuhdi, dari serakah menuju zuhud. Ini susah zaman sekarang mencari kriteria ulama yang punya 5 sifat ini, susah sekali, karena ini sudah fasenya di akhir zaman, maka mencari ulama yang lurus-lurus itu sulit gitu ya. Apalagi ya di zaman sekarang ini banyak ulama yang imanuhum fi amplopihim, imannya ada pada ukuran amplop, yang ketika pertama kali ada hukum haram dia teriak haram paling kencang, kalau amplop datang lantas hilang haram menjadi halal. Ini udah banyak. Maka ulama yang seperti ini ya, ulama yang tidak perlu dijauhi dan juga tidak perlu dimusuhi, jadi pantasnya diapakan? Didoakan gitu. Karena kalau kita mencaci mereka punya kapasitas keilmuan, yang dengan ilmu itu mudah-mudahan mereka bisa berubah ya, dengan ilmunya menuju ketaubatan yang benar. Dan ini yang diminta oleh pengarang kitab. Lalu pengarang kitab menukil firman Allah dalam surah Thaha ayat 114. Wa qala Allah Ta'ala min nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, dan katakanlah wahai Tuhanku tambahkanlah ilmuku. Amarahu bitallabi ziyadati minal ilmi, pada ayat ini Allah memerintahkan ya, untuk mencari penambahan ilmu. Idh huwa asyaraful khisal wa arfaul khilalin, karena ilmu adalah sifat yang paling mulia dan paling istimewa. Wala yuhibbuhu illa zukradur rijal wala yakrahuhu illa syufaha'u wal anzal, tidak akan menyukai ilmu kecuali laki-laki sejati, dan tidak pula membenci ilmu kecuali orang-orang bodoh dan orang-orang yang penakut, atau bisa juga disebut hina ya. Jadi salah satu ciri ya, lelaki itu sejati adalah mencintai ilmu, karena dengan ilmunya nanti dia bisa memimpin perempuan. Lah ini sekarang kan kita ini ada fenomena ya di kabupaten kita nih, pemimpin kita perempuan, kalau bisa laki-laki lah ya, karena rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki pemimpin bagi wanita ya. Jadi kalau masih ada laki-laki lah gitu ya. Jadilah kenapa laki-laki sejati mencintai ilmu? Karena tadi dengan ilmunya laki-laki bisa memimpin keluarganya, dengan ilmunya laki-laki bisa memimpin bangsanya, dengan ilmunya laki-laki bisa memimpin bawahannya. Karena awas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabi terakhir, yang mana beliau seorang laki-laki, dan semua nabi itu wajib laki-laki. Karena nabi itu mayoritas, semua nabi itu pemimpinnya umatnya, dan gak ada nabi perempuan ya.
Dan Nabi itu sudah dibekali Allah dengan pengetahuan yang dalam. Jadi nggak ada sejarahnya dalam Islam pemimpin itu perempuan. Dan di sini sebetulnya ya, kalau masuk ke konteks ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ada sebagian ustadz yang membenarkan bahwasanya ayat itu hanya untuk rumah tangga saja gitu ya, karena alasannya cinta sama pemimpin perempuan. Wa huwal kamalul ladzi yanbaghi talabul mazid minhu. Ilmu adalah kesempurnaan yang sepantasnya untuk selalu dicari tambahannya. Wal kanzul ladzi la yustagna anhu. Ilmu adalah simpanan berharga yang diperlukan. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma anfa'na bima 'allamtani, Allahumma anfa'na bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Ya Allah, berilah kemanfaatan atas ilmu yang telah Engkau ajarkan padaku, dan ajarilah aku yang bermanfaat, dan tambahkanlah ilmuku. Jadi akhirnya ayat tadi ya, merupakan anjuran atau perintah Allah kepada Rasulullah SAW, yang artinya juga perintah untuk kita semua untuk selalu mencari tambahan ilmu. Supaya apa? Supaya dapat memerangi kebodohan yang ada pada diri kita. Makanya Rasulullah mengajarkan sebuah doa, Allahumma anfa'na bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Jadi Rasulullah minta diberikan ilmu yang manfaat setelah diberi pengetahuan oleh Allah, dan minta diajarkan ilmu yang punya manfaat, dan minta ditambahkan ilmu. Nah, masalah ilmu manfaat ya, apa sih ilmu yang bermanfaat? Ala ilmun nafi ya, ilmu yang bermanfaat itu punya tanda-tanda ya. Apa punya tanda-tanda? Wala ilmun nafi huwa may yazidu fi khaufika minallahi ta'ala wa yazidu basratika bi uyubin nafsika. Tanda ilmu yang ada dalam diri kita bermanfaat ya, bahwasanya timbul rasa takut atau bertambahnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bertambah penglihatan kita ya, atau selalu melihat aib yang ada pada diri kita, sehingga selalu bermuhasabah atau selalu mengintrospeksi diri. Lalu wa yazidu fi ma'rifatika bi'ibadati rabbika ya. Lalu menambah makrifat, rasa pengenalan diri kepada Allah dengan selalu menambah ibadah. Wa yuqallilu min rabbatika dunya, mengurangi rasa cinta pada dunia. Wa yazidu fi rabbatika fil akhirah, menambah rasa cinta pada akhirat. Wa yaftahu basiratika bi afati a'malika, dan membuka pandangannya untuk memperbaiki ya, untuk selalu memperbaiki amal perbuatannya. Sudah berapa tadi tanda ilmu yang manfaat? Bertambah rasa takut kepada Allah, selalu berusaha melihat kesalahan yang ada pada diri sendiri untuk memperbaikinya, menambah ibadah, mengurangi rasa cinta kepada dunia, menambah kecintaan pada akhirat, membuka pandangan untuk memperbaiki amal-amal perbuatan, hatta tahtariza minha wa yutli'uka ala makayyidi syaitan, dan berusaha untuk selalu ya, membebaskan diri dari tipu daya setan. Tanda ilmu yang bermanfaat ada 7.
Maka apabila ada 7 tanda ini pada diri kita, artinya ilmu yang kita pelajari itu manfaat. Tapi kalau sebaliknya, maka mudarat ilmu yang kita pelajari. Jadi kata baginda Nabi SAW, di mana beliau mengatakan, iza ata alayya yaumun la azadadu fiha ilman yuqarribuni ilallahi azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi zalika yaum. Apabila datang kepadaku hari, suatu hari atau terbitnya hari, tapi ilmuku tidak bertambah, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala itu tidak bertambah, maka pada hari itu ya, aku tidak diberkati ketika terbitnya matahari. Jadi di hari itu ya, ketika terbitnya matahari, Rasulullah merasa tidak diberkati oleh Allah. Maka wajib dalam satu hari kita berusaha menambah ilmu pengetahuan. Jadi kalau yang biasa ikut pengajian, datang ke majelis ta'lim ya. Yang biasa ikut halakoh-halakoh ya, atau seminar-seminar keilmuan, datang. Atau yang biasa ikut dengan daurah-daurah, datang ya. Karena sekarang ini, maaf saja ya, orang dengan majelis ta'lim itu, duduk di majelis ta'lim itu ya, laksana duduk di rumah hantu, pada takut nih zaman sekarang. Tapi kalau suruh duduk di tempat maksiat berjam-jam pun rela gitu ya. Kemarin itu waktu ada pertandingan Indonesia lawan Bahrain ya, seluruh jalanan itu macet. Tapi kalau ada undangan untuk mengisi, untuk hadir di pengajian ya, harus dipancing dulu dengan gulai kambing baru ramai. Ini iman orang sekarang seperti itu. Makanya disebutnya imanuhum fi amplopihim ya. Imannya ada hanya dalam ukuran amplop, atau hanya ada dalam ukuran materi, atau hanya ada dalam ukuran makanan. Nah ini fenomena. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan, ketika Abu Darda menulis surat kepada Salman Al-Farisi, di mana disebutkan dalam sebuah asar ini, sabata fi sahih Bukhari, sabata fi sahihil Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akha baina Abi Darda wa baina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi fi Tahzibil Asma, wa kana Abu Darda qad sakana Syam. Abu Darda, bahwasanya Abu Darda itu telah tinggal di Syam. Fakataba illa Salman, lalu beliau Abu Darda menulis surat kepada Salman Al-Farisi yang kata-katanya, amma ba'du fa innallaha qad razaqani ba'daka malan wa walada. Sesungguhnya Allah telah memberikan rezeki kebaikan kepadaku ya, dengan memberikan harta dan anak. Wa nazaltu ardal muqaddasah, dan Allah menempatkan aku di tempat yang suci. Jadi Syam yang disebut ini ya, dalam penjelasannya, dalam syarahnya adalah yang sekarang itu di Palestina, karena Palestina itu dulu bagian dari Syam. Fakataba ilaihi Salman, lalu setelah surat itu sampai kepada Salman Al-Farisi, dibalas surat itu oleh Salman. Salamun alaika, kata Salman, amma ba'du fa innaka kataba ilayya. Engkau telah menulis kepadaku wahai Abu Darda, bahwa engkau berkata, innallaha razaqaka malan wa walada. Allah telah memberikan engkau rezeki berupa harta dan anak. Lalu kata Salman, fa'lam, maka ketahuilah wahai Abu Darda, anna khaira laisa bikasratil mal wal walad. Bahwasanya kebaikan itu Abu Darda bukan hanya banyak harta dan anak. Walakin khaira
ayyaqsura hilmuka wa ayyanfa'aka ilmuka. Akan tetapi kebaikan hakiki adalah kalau kesabaranmu itu banyak, kalau kamu banyak sabar dan ilmumu itu bermanfaat. Lalu Salman meneruskan tulisannya, wa kataba ilayya annaka bil ardi muqaddasah. Lalu kau tulis lagi kepadaku, wahai Abu Darda, bahwasanya engkau tinggal di bumi yang paling suci. Wa innal arda la tuqaddisu ahadan. Bahwasanya tidak ada satupun bumi yang bisa mensucikan manusia. Wa inna ma yuqaddisu kulla insanin amaluhu. Yang bisa mensucikan manusia adalah amal perbuatannya. Artinya apa? Orang sekelas Imam Abu Darda saja yang merasa diberikan kebaikan dari banyaknya harta dan banyaknya anak, kata Salman, itu belum baik. Yang baik itu apa? Banyak sabar dan ilmunya manfaat. Lalu tinggal di tempat yang suci belum tentu menjadikan seseorang itu suci, karena yang bisa mensucikan kita adalah amal perbuatan kita. Dan amal tanpa ilmu itu tidak akan diterima menurut para ulama, bahwasanya ilmu tanpa amal tanpa ilmu itu akan menyebabkan dosa besar. Karena apa? Ilmu tanpa amal, yang dilakukan tanpa amal, tentu banyak mafsadahnya daripada maslahatnya. Dan ini peringatan dari Salman Al-Farisi kepada Abu Darda, bahwasanya yang terbaik itu adalah dengan menjadikan ilmu yang dimiliki oleh Abu Darda bisa manfaat, banyak sabar, dan selalu menambah amal-amal soleh yang tentunya dibarengi dengan ilmu yang manfaat. Karena wajib kita ketahui ini kita sudah masuk ke gerbang akhir zaman, di mana kerusakan di mana-mana sudah merajalela. Satu kelompok dengan kelompok lainnya saling mencaci, saling mencela, dan fenomena yang paling besar ini terjadi di tahun ini, di 2 tahun ini di negara kita ini, fenomena dalam agama nih. Karena apa? Karena sekarang banyak orang yang jualan agama kepada orang-orang bodoh, dan cara berjualan mereka dalam urusan agama adalah dengan membungkus kebatilan yang diwarnai dengan nilai-nilai agama. Maka enggak salah Imam Ibn Rushd mengatakan at-tijaratu bil adyani hiya tijaratu raihah bil mujtama'ati allati yantashiru fiha al-jahil. Jualan yang paling laris itu adalah jualan agama di tengah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat yang bodoh. Lalu kata Imam Ibn Rushdi, yang mana kalau kita mau menguasai orang bodoh, maka jual kebatilan dalam bentuk agama. Jadi kenapa sekarang orang banyak yang terperdaya dengan tipuan-tipuan, topeng-topeng kejahatan yang dibungkus agama? Karena bodoh dalam ilmu agama dan tidak mau mencari penambahan ilmu agama. Maka ini terjadi fenomena 3 tahun lalu, fenomena tasawuf sesat, ada yang jualan nama ruh. Lalu ada fenomena al-zaitun. Lalu di tahun 2023-2024 ada fenomena pengingkaran nasab habaib. Ini seperti sudah terstruktur nih, kerusakan-kerusakan ini, atau memang sunatullah, ketetapan dari Allah. Bisa jadi sunatullah. Karena apa? Karena mayoritas masyarakat Indonesia itu sudah menjauhi ulama, maka akan ditimpakan 3 macam bala. Diberi pemimpin yang bodoh, lalu dicabut keberkahan hidupnya, lalu keluar dari dunia tidak mempunyai iman.
Nah, yang dimaksud pemimpin ini bukan cuma pemimpin dalam urusan pemerintahan, tapi pemimpin dalam urusan agama, yaitu para ulama. Makanya nggak heran ketika banyak orang yang menjauhi ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang kompeten dalam keilmuan, maka timbul ulama-ulama palsu, ulama-ulama bodoh ya, yang berjualan agama dengan membungkus kebatilan dengan nilai-nilai agama. Kenapa? Karena masyarakatnya bodoh dengan ilmu agama. Itu dalam survei kemarin, masyarakat Indonesia ini, warga negara Indonesia ini mayoritas muslim terbesar di dunia. Yang melaksanakan sholat saja umat Islam di Indonesia nggak sampai 30%. Artinya apa? Umat Islamnya sendiri sudah jauh dari nilai-nilai agama. Bagaimana lagi mau menuntut ilmu agama? Nah, ini fenomena. Jadi hadirnya kitab ini sebagai motivasi dari pengarang kitab supaya umat Islam ini bangkit dari keterpurukan kebodohan dirinya dalam ilmu agama. Maka nggak heran aliran sesat di Indonesia ini berkembang cepat. Di Indonesia ini kalau sudah yang aneh-aneh kajiannya itu banyak yang suka ya. Seperti ada kajian ma'rifat, ada tafsir Quran ya, MTA tuh ya, Majelis Tafsir Quran, yang menurut informasi dari Kiai Haji Idrus Ramli itu pengurusnya saja, pengasuh majelisnya saja tidak bisa baca Quran, tapi punya majelis tafsir Quran. Lalu keluar fatwa dari mereka bahwa daging anjing halal. Begitupun dari golongan sebelah timbul Salafi Wahabi ini merajalela 10 tahun belakangan dan laris manis di tengah-tengah umat Islam di Indonesia. Karena apa? Karena umat Islam di Indonesia bodoh akan ilmu agamanya sendiri, sehingga mudah disusupi oleh aliran-aliran sesat atau pemahaman-pemahaman sesat. Lalu yang terakhir, laqad sadaqa Salman radhiyallahu an fa innal ilma mirasun nabawi yatawarasuhu al-awliya wal ulama al-akhyar. Sungguh benar apa yang dikatakan Salman, yang semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya ilmu adalah warisan para nabi yang diwariskan kepada para wali-walinya dan para ulama-ulama terpilih. Wal mala ghaddin waraih, sedangkan harta sifatnya datang dan pergi. Zilun zailun wahalun hail, yang sebentar lagi bagaikan bayangan atau hal yang akan merintangi. Wala yabtakhiru bihi zawul muru'ati wal aqdar, tidak ada orang terhormat dan mulia yang membanggakan harta. Wa qad warada anna dunya yu'tihallahu may yuhibbu wa man la yuhib. Telah datang sebuah hadis bahwasanya ya, Allah memberikan dunia kepada orang yang tidak dicintai dan dicintai. Wa la yu'til ilma ila may yuhibbu minal abrar, tetapi Allah tidak memberikan ilmu kecuali kepada orang-orang yang dicintai dan orang-orang terpilih. Jadi kalau ada umat Islam yang nggak mau duduk di majelis ta'lim, yang nggak mau menambah ilmu agama, artinya mereka itu tidak dipilih untuk menjadi baik oleh Allah dan tidak dicintai oleh Allah. Makanya kita bersyukur orang yang masih mau duduk di majelis ilmu adalah orang-orang yang dicintai dan dipilih baik oleh Allah. Dan mudah-mudahan ya, saya berharap di minggu-minggu besok ya, terutama di kajian-kajian rutin di masjid ini ya, jamaahnya membludak sampai keluar ya. Dan alhamdulillah malam ini pun banyak sekali yang hadir ya, tapi alhamdulillah sifatnya goib ya. Jadi saya doakan mudah-mudahan semua jamaah majelis ini istiqamah dalam ketaatan dan cinta kepada ilmu agama, sehingga masjid yang megah ini dipenuhi oleh jamaah yang haus akan ilmu agama. Dan mudah-mudahan para pengurus masjid ini istiqamah dalam menjalankan amanah umat
sehingga mau menambah pengetahuan untuk urusan agama, ya tidak hanya saja dan tidak cuma memfasilitasi adanya kajian-kajian seperti ini, tapi berkenan untuk hadir di majelis-majelis ini, karena yang dikhawatirkan nanti ya, kalau sudah tidak ada majelis ilmu di masjid ini, aliran-aliran sesat seperti yang sudah itu mudah masuknya. Tapi insya Allah saya berharap dan saya yakin ya, karena imam di masjid ini pun alim, mudah-mudahan beliau bisa menjadi benteng pertama untuk membentengi masjid ini dari setiap hal-hal yang dapat merusak Ahlussunnah wal Jamaah di masjid ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.